Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertemuan 9 ya teman-teman, saya mohon maaf tidak bisa melakukan pertemuan menggunakan Google Meet karena saya lagi dalam perjalanan, sehingga kita akan belajar secara, asinkronus ya. Di sini pada bahasan 9 itu kita akan menjelaskan tentang media pembelajaran IPA SD atau MI oleh saya sendiri Wiwarna Deria Sayu. Dan apa sih media pembelajaran IPA SD ini? Media pembelajaran IPA SD merupakan alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna menyampaikan tujuan pengajaran. Ini menurut Jamarah 2012. Nah, jenis-jenis media pembelajaran menurut Anderson 1976 terdapat beberapa jenis media pembelajaran. Di antaranya adalah media audio seperti siaran radio, CD, telepon, dan sebagainya. Yang kedua, media cetak, buku pembelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar, dan lainnya itu untuk media cetaknya. Media audio cetak, yaitu berupa kaset audio yang dilengkapi tulisan dan sebagainya. Yang proyeksi visual atau diam, film bingkai atau slide atau overhead transparansi yang zaman dulu ya OHP gitu. Nah, yang proyeksi audiovisual diam itu film bingkai slide bersuara. Yang selanjutnya itu visual gerak, film bisu. Jadi tidak ada suaranya, hanya gerak-gerakan saja. Audiovisual gerak, film gerak bersuara, video atau FCD, televisi, dan lain-lainnya. Objek fisik bisa benda nyata, model, spesimen, atau manusia, lingkungan, bisa guru, pustakawan, laboran, dan komputer. Nah, untuk fungsi dan manfaat media pembelajaran ini, kenapa harus dipelajari? Salah satunya karena media pembelajaran adalah komponen penting dalam pembelajaran. Di sini fungsi dan manfaat media pembelajaran itu apa saja? Bisa memotivasi minat atau tindakannya, menyajikan informasi, memberikan instruksi atau membantu fasilitas pembelajaran. Yang terakhir, mempermudah tugas guru dalam memvisualisasikan teorinya. Nah, namun media pembelajaran yang bagus itu ketika memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut. Nah, apa sih syaratnya? Yaitu media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Media pengajaran tersebut merupakan media yang dapat dilihat atau didengar. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan dapat merespon siswa belajar. Yang keempat, media pengajaran juga harus sesuai dengan kondisi individu siswa. Yang kelima, media pengajaran tersebut merupakan perantara medium dalam proses pembelajaran siswanya. Nah, ini ada bahan media pembelajaran IPA SD atau MI menurut Ranti Rusdiana, yaitu tugas kakak kelas kalian yang menurut saya ini adalah bagus. Jadi ini adalah kakak tingkat kalian yang meng-create tugas mata kuliah ini pada tahun-tahun selanjutnya. Menurut saya ini adalah bisa melengkapi tentang pengetahuan tentang media pembelajaran IPA SD. Dan saya masukkan ke sini karena ini saya mengapresiasi hasil dari Ranti Rusdiana ini lengkap dan bagus. Nah, pengertian media pembelajaran dibahas ya di sini. Menurut Hendrik, media merupakan alat bantu saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yaitu perantara sumber pesan atau source dengan penerima pesan receiver. Nah, dalam pembelajaran IPA
Ini media merupakan alat yang membantu dalam perjelas konsep dan pemahaman konsep IPA yang sedang dipelajari. Mungkin maksud ini bisa digolongkan dengan fungsi atau manfaat dari media tersebut. Nah, dalam proses pembelajaran, fungsi media menurut Nana Sujana itu yang pertama yaitu penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan. Yang kedua, penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Artinya media harus dikembangkan guru. Boleh adaptasi atau adopsi dari yang lain. Contohnya, ketika kalian ingin membelajarkan suatu media yang ada di YouTube dan kalian belum bisa meng-create, nah bisa untuk diadopsi, tapi tetap sumbernya dari mana dan bagaimana harus dimasukkan ya. Nah, selanjutnya, media pengajaran dalam pengajaran, maksudnya media yang digunakan dalam pembelajaran, penggunaan integral dengan tujuan dan isi pengajaran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adanya integrasi atau penggabungan atau sinkronasi antara media pembelajaran dengan tujuan dan isi pembelajaran itu. Ketika kalian akan membahas tentang fotosintesis ya video menggunakan video fotosintesis ya videonya tentang fotosintesis bukan tentang bagian-bagian hewan dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Yang ketiga, penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan, tetapi untuk menarik perhatian siswa. Selanjutnya, penggunaan media pengajaran ini diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar atau meningkatkan mutu pembelajarannya. Nah, peran fungsi media pembelajaran di sini, media yang digunakan guru sebagai penjelas dari keterangan terhadap suatu bahan yang guru berikan di dalam kelas. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita membawa gambar, oh ini loh gambar tentang bagian-bagian tubuh manusia. Nah, ketika itu guru menyampaikan keterangan-keterangan konsep tentang atau nama-nama bagian-bagian tubuh itu. Jadi bisa diperjelas dengan media tadi, media gambar. Nah, bisa disebut dengan visual ya. Media dapat memunculkan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh para siswa dalam proses pembelajaran. Paling tidak, guru dapat memperoleh media sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi belajar bagi siswanya. Selanjutnya, media sebagai sumber belajar siswa. Media sebagai bahan konkret berisikan bahan yang harus dipelajari oleh siswa, baik individu maupun kelompok. Kekonkretan sifat media sangat membantu guru pada saat belajar IPA di kelas SD. Jadi, media itu bisa gambar, bisa kalau di tempat SD-SD sekarang, buku paket atau modul yang ada itu dan LKS itu untuk sebagai salah satu sumber belajarnya. Nah, untuk prinsip pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan di madrasah atau SD hendak memperhatikan hal berikut sebagai dikemukakan oleh Sujana, yaitu menentukan jenis media dengan tepat. Artinya, guru harus dapat memilih media manakah yang sesuai dengan tujuan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, menentukan atau mempertimbangkan subjek dengan tepat, artinya perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat kematangan atau kemampuan siswa. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Artinya teknik dan metode penggunaan media dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan bahan, metode, waktu, dan sarana pendukung lainnya. Memperhatikan media pada waktu tepat dan situasi yang tepat, artinya kapan dalam situasi bagaimana media pembelajaran digunakan.